Adik-adik sudah siap beribadah pada pagi hari ini? Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ayo, adik-adik yang belum bawa Alkitabnya, diambil dulu, Kak Sila tunggu. Sudah? Adik-adik, duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, ya. Kita akan pujikan pujian dari Kidung Ceria nomor 311. Kita nyanyikan dengan sikap doa, ya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Engkau sudah memberikan kepada kami hati yang dengan penuh sukacita boleh bersama-sama untuk beribadah impa pada pagi ini. Tuhan Yesus, biarlah sukacita kami ini boleh Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir hanya oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami, Engkau melayakkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa, kita akan memujikan pujian, mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus ya. Adik-adik bisa berdiri semua? Ya, kita nyanyikan sama-sama. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan terpelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tanya ulang lagi ya, sambil
kita mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kita selama setiap hari, sepanjang 1 minggu kemarin. Kenapa Tuhan bisa memelihara kita demikian sampai saat ini? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita nyanyikan Kidung Ceria nomor 20, Bapa di surga mengasihiku. Ya, kita nyanyikan sambil bergerak ya. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih-Nya Tuhan sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan baca Mazmur. Kita buka dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-17 ya. Sudah dapat semua? Mazmur 103 ayat yang ke-17 kita baca sama-sama ya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ya, adik-adik, Alkitabnya biarkan tetap terbuka. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, namun sebelumnya kita memuji satu pujian dari Kidung Ceria 156, Langit dan Bumi. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita dapat mengerti. Lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami saat ini mau belajar firman Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, agar kami dapat mengerti. Tuhan, pimpin sertai kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah Engkau berbicara atas setiap kami anak-anak-Mu.
Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Iya, adik-adik, hari ini buka Alkitab kalian, kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Hosea pasal yang pertama, ayat 1 sampai 9. Ya, Kak Ipon tunggu. Buka Alkitab kalian dari Hosea pasal yang pertama, ayat 1 sampai 9. Hosea pasal 1 ayat 1, judul Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ayat 2 sampai 9. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu, karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda, dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih, Loruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Loami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Nah, adik-adik, dari pembacaan tadi, Kak Ipon mau nanya nih, siapa dari kalian yang punya sahabat? Banyak ya yang punya sahabat ya. Wah, luar biasa. Adik-adik pasti punya sahabat yang baik ya. Kalau punya sahabat pasti kita biasanya suka menolong, suka membantu sahabat kita. Atau kadang-kadang mungkin kalian bisa curhat ya. Nah, kadang-kadang ngomong nih sama teman, sama sahabatnya lebih seneng ya, lebih akrab. Nah, begitu juga adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya sahabat ternyata dia meninggalkan kalian. Nah, gimana rasanya? Iya, pasti sedih, sakit gitu ya. Nah, kalau gitu sama dengan Tuhan. Tuhan juga mengasihi umatnya. Tapi karena banyak ya umat Tuhan itu mereka itu sudah dicukupi, sudah diberkati, tapi nggak setia sama Tuhan. Ini yang terjadi sama bangsa Israel, adik-adik ya. Mereka tidak setia. Tuhan sudah setia sama bangsa Israel, tapi mereka tidak setia. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Hosea ya, yang tadi adik-adik dengar dalam Alkitab Suara ya. Hosea ini adalah seorang nabi ya. Dia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan. Nah, sebelum kita masuk, nama Hosea itu ada artinya. Artinya adalah Tuhan adalah keselamatanku. Nah, Hosea ini dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang nabi untuk menyuarakan ya suara kenabiannya, atau dia dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk memberitakan firman kepada orang-orang Israel. Kenapa adik-adik? Karena bangsa Israel saat itu tegar tengkuk ya. Kemudian kedua, mereka menyembah berhala.
Apa aja yang disembah? Mereka membangun patung ya dari lembu, ya lembu patung itu kemudian ada yang dari emas. Mereka menyembah kepada patung tadi, kepada lembu tadi. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh ya. Itu artinya apa? Menyembah berhala. Nah, yang terjadi saat ini seperti apa? Ya, banyak orang-orang menyembah pohon misalnya, menyembah patung. Itu namanya berhala. Tidak boleh ya. Nah, itu yang terjadi pada saat itu bangsa Israel menyembah berhala. Nah, Tuhan nggak mau. Tuhan marah karena mereka sudah nggak menyembah Tuhan lagi. Mereka menyembah berhala, kemudian mereka keras kepala, tegak tengkuk ya. Tuhan bilang, Hosea, kamu harus memberitakan kepada bangsa Israel, kembalikan mereka ke jalan Tuhan. Dan Hosea, adik-adik tahu, dia adalah orang yang taat. T-A-A-T, dibalik lagi menjadi T-A-A-T, taat. Ya, dia taat, dia mau memenuhi panggilan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, Hosea ini mempunyai seorang istri yang bernama Gomer. Tahu nggak adik-adik? Dia juga taat karena apa? Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang yang namanya Gomer ini adalah seorang tunasusila. Kira-kira saat ini ada nggak ya kita yang mau misalnya ya berteman dengan orang-orang yang misalnya dia itu berperilaku nggak baik, buruk. Pasti kadang-kadang kita nggak mau, nggak berani ya. Tapi sebetulnya di dalam apa yang Tuhan perintahkan kepada Hosea ada maksud dan rencana Tuhan. Ya, ibaratnya itu bahwa Tuhan memerintahkan Hosea untuk menyelamatkan bangsa Israel. Seperti yang terjadi, dia mengawini seorang perempuan yang bernama Gomer tadi. Nah, dari hasil perkawinan mereka mempunyai 3 anak. Ya, namanya adalah yang pertama itu namanya Yisrael. Dia adalah seorang lelaki. Kemudian namanya Yisrael itu berarti Allah menabur atau menyebar benih. Anaknya yang kedua, seorang wanita bernama Lo-Ruhama. Ya, artinya tidak ada belas kasihan. Yang ketiga, anak ketiga seorang laki-laki bernama Lo-Ami, berarti bukan umatku. Nah, adik-adik, dari kisah cerita ini 3 anak-anaknya itu melambangkan apa? Perjalanan Hosea ya kepada anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, Allah itu sangat mengasihi bangsa Israel, tapi dia tegar tengkuk. Akhirnya Hosea lah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah Hosea tadi kita mau belajar tentang ketaatan. Ya, tadi taat, T-A-A-T, dibalik lagi T-A-A-T. Apa sih itu taat? Ada dia yang tahu? Ya, taat itu berarti patuh. Taat itu berarti mau dengar-dengaran. Taat itu berarti tidak melawan. Nah, kita mau belajar hari ini yang mau disampaikan kepada adik-adik bahwa adik-adik kita harus bersyukur ya. Kita sudah dikasih ya di saat pandemi ini ya, bisa dikasih kesehatan, bisa dikasih makanan, minuman, ya perlindungan sampai saat ini kita tidak terkena segala penyakit. Itu semua karena Tuhan. Nah, sebagai rasa balas kasih, adik-adik harus taat kepada Tuhan yang empunya kita, yang empunya dunia ini. Gimana caranya? Berdoa. Jangan lupa ya, taat itu juga yang harus kita lakukan, berdoa. Berdoa waktu bangun tidur, jangan lupa berdoa. Mau makan berdoa, mau belajar berdoa, mau keluar rumah berdoa. Nah, yang kedua, rajin sekolah minggu ya. Adik-adik, saat ini kan masih pandemi, adik-adik harus rajin juga dari rumah melalui YouTube atau melalui Zoom ya. Kita harus datang kepada Tuhan. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 kita harus
datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi adik-adik yang mau disampaikan hari ini, mari kita tetap taat kepada Tuhan. Jangan menyembah Allah lain. Yang kita sembah adalah Allah Tuhan kita, Tuhan Yesus kita ya. Jangan lupa loh ya, yang disembah itu Tuhan Yesus, bukan Allah yang lain ya. Kalau adik-adik disuruh misalnya nyembah apa itu, kalau kita datang itu ya biasanya ada adik yang besar gitu tempatnya kan, datang terus itunya patungnya besar, yang terus perutnya besar gitu. Jangan mau ya, itu kita nggak boleh, itu menyembah berhala. Yang kita sembah adalah Tuhan ya. Sebagai rasa ungkapan syukur kita, mari kita tetap taat kepada Tuhan. Taat tadi ya, yang berdoa, datang ke rajin sekolah minggu, dan juga menghormati orang tua. Itu jangan lupa tuh ya, menghormati orang tua. Dan juga kalian harus menjadi berkat, menjadi anak Tuhan itu harus menjadi contoh buat teman-teman kalian. Ya, firman Tuhan hari ini semoga boleh menjadi berkat buat kalian untuk tetap semangat, tetap setia berdoa, dan tetap menjadi anak Tuhan yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan mengamini firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ajar kami untuk taat kepadamu, dengar-dengaran kepada orang tua, rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Karena Engkau sudah memberkati kehidupan kami, dan biarlah rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami mau taat dan setia kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak ya. Pesannya apa buat kita? Ya, pesannya tadi bahwa kita harus menjadi anak Tuhan yang setia. Kenapa kita harus menjadi anak Tuhan yang setia? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah setia mengasihi kita, memelihara kita hingga saat ini. Ya, jadi sebagai ucapan syukur kita juga harus setia kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Kak Sila memberi pengumuman. Adik-adik bisa untuk persembahan dijadikan satu bersama mama papa untuk diberikan ke gereja, atau adik-adik bisa masukkan juga melalui BNI atas nama GPIB Maranatha ya. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia ya. Siapa? Namanya Tuhan Yesus ya. Kita nyanyikan sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani
satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menyimpannya di dalam hati kami, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari selama 1 minggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati segala kegiatan kami dari minggu ini sampai minggu yang akan datang. Baik di dalam sekolah kami, Tuhan mau berkati segala ulangan-ulangan yang harus kami hadapi. Tuhan mau berikan kami hikmat kepandaian sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Tuhan memberi kesehatan bagi kami Tuhan, agar kami senantiasa terpelihara di dalam kesehatan tubuh jasmani kami. Kami juga menyerahkan orang tua kami, mama papa kami di dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan mereka seminggu ke depan. Tuhan juga memberkati kesehatan akan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami di dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.